Mungkin sudah agak jenuh lama, kurang lebih 5 bulan tadi kita stay at home di rumah. Bahkan tadi ada Pak Ustadz Sinun tadi yang katanya di rumah jenuh ternyata ngaji, bahkan sholat kalau di rumah itu kan. Tingkat kejenuhan itu yang kemudian memunculkan inovasi kawan-kawan kita bersama. Marilah kita bersama bersilaturahim dengan catatan kita menjaga protokol kesehatan. Apalagi saya yakin yang ada di tempat sini adalah para hamba-hamba Allah yang dekat. Artinya doanya insya Allah mustajabah. Kegiatan ini maka kami anggap sebagai upaya untuk berdoa bersama, walaupun mungkin metode cara berdoanya bervariasi. Tentunya doa ini kita harapkan dalam rangka untuk memajukan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang moderat, untuk memajukan kita bersama dan sekaligus barangkali ini menjadi imun atau imunitas kita bersama di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Ya, tadi Bapak Ibu kan bertanya sampai kapan kalau begini terus, wis ngaji raulah, bahkan kemarin khutbah pun dibatasi. Sekarang mohon maaf saya Pak Imron ini kalau pingin Jumatan, karena hari Jumat kan bukan hari libur, ini harus pulang karena di sekitar kantor itu belum bisa menerima kami sebagai jamaah sholat Jumat, ini terpaksa harus pulang. Bapak Ibu bayangkan kalau dalamnya kayak tadi Pak Kapakulur Pramuka harus meluncur ke sana, nanti habis Jumatan pulang lagi ke sini, itu bukan hal yang mudah, sudah menyita waktu, belum pekerjaan yang panjang. Ini barangkali kalau kita renungkan bersama adalah salah satu ujian dari Tuhan, apalagi Bapak Ibu selaku penyuluh yang dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, maka kita harus pandai-pandai berinovasi, berkreasi bagaimana agar Bapak Ibu memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat, sekaligus memberikan imunitas kepada masyarakat biar jangan ketakutan. Jadi masyarakat itu kalau membaca media sosial, di WA, di Instagram, di mana-mana kalau terkait dengan COVID, apalagi mungkin informasi terakhir kemarin Yogyakarta sekarang bertambah 18, semakin mengerikan, seolah-olah tidak mau keluar rumah, gitu. Nah, Bapak Ibu dan kita punya konsep bahwa mungkin menurut saya sependapat begini. Jadi memang menghadapi pandemi COVID-19 ini yang kita butuhkan adalah imunitas, kekebalan. Jadi kekebalan itu kalau bahasa Bapak Ibu seorang penyuluh itu ada imunitas secara jasmaniah dan juga ada imunitas secara rohaniah. Ini yang harus kita pahami bersama. Orang kalau mungkin mohon maaf selama 5 bulan di rumah saja, dirumahkan saja, taruhlah kasih beras, makan, dicukupkan seluruh kebutuhan jasmaniah. Bahkan kan di rumah hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tidak ada aktivitas yang lain. Mungkin gemuk lah. Tapi gemuknya manusia itu kan tidak berkualitas. Coba nih gemuknya sapi mending bisa dipakai korban, ya. Tapi kalau gemuknya manusia itu tidak akan bernilai manfaat. Ini yang saya maksud. Sehingga kita butuh imunitas secara spiritual. Sehingga kadang-kadang kita rindu dengan masjid, kita rindu dengan jamaah. Oleh karena itu, kami berharap jadi pertemuan kali ini, majelis ini dalam rangka meningkatkan imunitas spiritual kita bersama. Dan kita mohonkan nanti sekaligus untuk selaku doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua itu segera dijauhkan dari pandemi ini dan kawan-kawan penyuluh tentunya diselamatkan. Kita semua termasuk warga Kementerian Agama, bangsa kita, Yogyakarta, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Itu yang bisa kita lakukan barangkali. Karena mohon maaf kalau Bapak Ibu berhadapan dengan virus corona, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Nggak bisa apa-apa. Bahkan mohon maaf, anjuran teman-teman dari kesehatan itu hanya sifatnya kadang-kadang alternatif. Contohnya tadi yang sampaikan Pak Kabar, salah satu contoh misalkan untuk mengantisipasi
mewabahnya virus diantaranya dengan termogan itu yang katanya kalau suhunya di atas 37,8 itu sudah terindikasi. Tetapi apa jaminan seperti itu? Bahkan kadang-kadang kalau kita sudah melihat seperti itu, terus kondisi badan panas, batuk sedikit, sudah rasanya ketakutan, jangan-jangan saya akan mati. Padahal mati itu suatu yang pasti nanti. Nah, ini yang barangkali perlu kita selaraskan bersama, dan saya tidak akan menggurui Bapak sekalian karena Bapak Ibu itu sudah lebih tahu, lebih paham terkait dengan tugas pokok selaku penyuluh agama Islam. Kalau toh anggap saja di sini ada istilah PNS, itu hanya istilah saja. Semoga yang nanti yang berharap ingin jadi PNS sebenarnya bisa segera dihilangkan. Ini kan doa. Biasanya doa orang banyak, doanya para orang-orang yang soleh, insya Allah akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga minta doa Bapak sekalian. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini honor panjenengan itu hanya bisa dibayarkan sampai bulan Agustus. Jadi nanti kalau terpaksa hanya sampai Agustus, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau panjenengan gerutuk ke kantor sana, ya saya tidak bisa apa-apa. Karena itu yang mencairkan anggaran adalah dari pusat dan terutama Kementerian Keuangan. Maka juga kita harapkan doanya semoga pemerintah bisa memperhatikan panjenengan semua. Nah, dalam konteks ini tentunya Kementerian Keuangan ini menginginkan adanya standar laporan yang bisa diakui tentunya oleh Kementerian Keuangan. Inilah yang kemarin kenapa salah satu upaya kita itu memohon kepada Bapak Ibu penyuluh untuk bisa membuat laporan penyuluhan melalui media online, baik itu berupa YouTube atau bentuk yang lain itu kan, atau video pendek yang bisa diupload di media online. Ini sebagai upaya pemerintah, terutama Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, agar bisa bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada Kementerian Keuangan bahwa inilah sungguhnya yang telah dilakukan oleh teman-teman penyuluh di bawah. Jadi tidak sia-sia, mereka bisa mewarnai masyarakat, bisa kemudian mempengaruhi masyarakat yang tadinya kuning bisa jadi hijau dan sebagainya. Bahkan kemarin ada kawan-kawan dari penyuluh yang PNS ini bertanya kepada kita, Pak, bagaimana sungguhnya peran kita di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi sebuah ilustrasi begini, kalau toh di sebuah hutan kemudian terjadi kebakaran, kemudian setelah terjadi kebakaran kemudian ada orang yang bisa memadamkan kebakaran itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tapi selama ini, mohon maaf, orang sedikit sekali yang memberikan apresiasi agar bagaimana hutan itu tidak terbakar. Ini yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Artinya teman penyuluh ini sebetulnya sudah membuat kondisi masyarakat bagaimana agar kondisi terutama di daerah istimewa Yogyakarta bagi Bapak Ibu yang di Jogja dan Indonesia, teman-teman penyuluh yang ada di Indonesia yang semua berjumlah 45.000, ini agar kondisi masyarakat ini bisa kondusif, aman, tentram, dan sesuai menjalankan fungsinya sebagai Khalifatullah fil ardi. Artinya bagi yang beragama Islam, tentunya penyuluh agama Islam bisa mengkondisikan umatnya, warga muslim ini dengan baik. Bagi yang non-Islam, yang Kristen juga demikian pula. Ini yang tentunya sudah diharapkan. Tetapi mohon maaf, mungkin pemerintah tidak bisa melihat itu. Jadi apa yang kemarin kawan-kawan dari penyuluh PNS ini disampaikan, saya pikir ada benarnya juga. Bapak Ibu selaku penyuluh sudah berbuat banyak mengkondisikan bagaimana masyarakat ini bisa menjadi tentram, aman, bahagia. Tetapi seolah-olah tidak mendapatkan apresiasi. Ini yang kadang-kadang mohon maaf, mungkin bahasa kita itu kalau bisa berontak begitu. Tetapi sebenarnya itu adalah perjuangan kawan-kawan penyuluh di dalam berbuat, beraktivitas, memberikan penerangan, penyuluhan kepada masyarakat, kelompok binaan agar tetap kondusif, terjaga
jadi tidak terjadi konflik dan sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Tetapi karena kesannya outputnya tidak kelihatan, maka ini dalam suatu hal yang biasa. Ini sehingga bahasa Kementerian Keuangan mengharapkan bagaimana agar penyuluh itu bisa terukur kinerjanya. Ini yang kemudian kita berupaya agar ke depan bagaimana teman-teman penyuluh kita juga minta masukan agar kinerja penyuluh itu bisa terukur secara nasional. Nah, ini yang kita harapkan, karena mohon maaf, perjuangan Bapak Ibu sekalian di dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat penyuluhan ini belum kita kasih penghargaan yang barangkali jangankan baik, sesuai pun belum. Karena perjuangan Bapak Ibu di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini sudah sangat luar biasa, menciptakan kondisi yang sangat aman, tentram. Bahkan kemarin di Yogyakarta ada beberapa edaran dari pemerintah, Bapak Ibu bisa mengkondisikan ini suatu yang luar biasa. Saya yakin pemerintah memberikan edaran, misalkan contoh kemarin pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu kan bagaimana panduan sholat Idul Fitri, sholat khutbah di rumah dan sebagainya, tanpa peran serta Bapak Ibu selaku seorang penyuluh, saya yakin tidak bisa terrealisasi dengan baik. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian selaku penyuluh yang telah bekerja sama dengan kami dan tentunya membantu pemerintah dalam mengkondisikan umat ini menjadi sangat kondusif. Ini yang tentu kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu